Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri, Nindya Prajaputri Sagita Werasista Maybelline Simamora, NPP 300588 dari kelas E6. Di sini, saya akan membahas sedikit tentang teknik evaluasi kinerja yang membahas tentang apa itu evaluasi kinerja serta tujuan dari evaluasi kinerja itu sendiri. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Teknik Evaluasi Kinerja Aparatur yang diampu oleh Bapak Silverius T. Seran, SSTP, MAP. Untuk itu, mari kita simak video yang akan ditampilkan. Sebenarnya, apa sih evaluasi kinerja itu? Evaluasi kinerja atau penilaian prestasi karyawan yang dikemukakan Leon C. Mengison dalam Mangkunegara adalah sebagai berikut. Penilaian prestasi kerja atau performance appraisal adalah suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, menurut Andrew S. Sikula yang dikutip oleh Mangkunegara, mengemukakan bahwa penilaian pegawai merupakan evaluasi yang sistematis dari pekerjaan pegawai dan potensi yang dapat dikembangkan. Penilaian dalam proses penafsiran atau penentuan nilai, kualitas atau status dari beberapa objek orang ataupun sesuatu. Terdapat definisi evaluasi kinerja menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Siswanto. Penilaian kinerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manajemen atau penyelia penilai untuk menilai kinerja tenaga kerja dengan cara membandingkan kinerja atas kinerja dengan uraian atau deskripsi pekerjaan dalam suatu periode tertentu, biasanya setiap akhir tahun. Selanjutnya, menurut Anderson dan Clancy, mendefinisikan pengukuran kinerja sebagai feedback from the accountant to management that provides information about how well the actions represent the plans. It also identifies where managers may need to make corrections or adjustments in future planning and controlling activities. Sedangkan Anthony Banker, Kaplan, and Young mendefinisikan pengukuran kinerja sebagai the activity of measuring the performance of an activity or the value chain. Dari kedua definisi terakhir, Mangkunegara menyimpulkan bahwa pengukuran atau penilaian kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil pengukuran tersebut digunakan sebagai umpan balik yang memberikan informasi tentang prestasi, pelaksanaan suatu rencana, dan apa yang diperlukan perusahaan dalam penyesuaian dan pengendalian. Dari beberapa pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Di samping itu, juga untuk menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara cepat dan tepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai kepada karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang, dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan atau penentuan imbalan. Selanjutnya yaitu tujuan evaluasi kinerja. Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari sumber daya manusia organisasi. Secara lebih spesifik, tujuan dari evaluasi kinerja sebagaimana dikemukakan Sunyoto yang dikutip oleh Mangkunegara adalah: yang pertama, meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja. Yang kedua, mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu. 3. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karir atau pekerjaan yang diembannya sekarang. 4. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. 5. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu dirubah.
Kegiatan penilaian kinerja sendiri dimaksudkan untuk mengukur kinerja masing-masing tenaga kerja dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas kerja, sehingga dapat diambil tindakan yang efektif, semisal pembinaan berkelanjutan maupun tindakan koreksi atau perbaikan atas pekerjaan yang dirasa kurang sesuai dengan deskripsi pekerjaan. Penilaian kinerja terhadap tenaga kerja biasanya dilakukan oleh pihak manajemen atau pegawai yang berwenang untuk memberikan penilaian terhadap tenaga kerja yang bersangkutan, dan biasanya merupakan atasan langsung secara hierarkis atau juga bisa dari pihak lain yang diberikan wewenang atau ditunjuk langsung untuk memberikan penilaian. Hasil penilaian kinerja tersebut disampaikan kepada pihak manajemen tenaga kerja untuk mendapatkan kajian dalam rangka keperluan selanjutnya, baik yang berhubungan dengan pribadi, tenaga kerja yang bersangkutan, maupun yang berhubungan dengan perusahaan. Dalam melakukan penilaian kinerja terhadap seorang tenaga kerja, pihak yang berwenang dalam memberikan penilaian seringkali menghadapi dua alternatif pilihan yang harus diambil. Pertama, dengan cara memberikan penilaian kinerja berdasarkan deskripsi pekerjaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kedua, dengan cara menilai kinerja berdasarkan harapan-harapan pribadinya mengenai pekerjaan tersebut. Kedua alternatif di atas seringkali membingungkan pihak yang berwenang dalam memberikan penilaian, karena besarnya kesenjangan yang ada di antara kedua alternatif tersebut, sehingga besar kemungkinan hanya satu pilihan alternatif yang bisa dipergunakan oleh pihak yang berwenang dalam melakukan penilaian. Penentuan pilihan yang sederhana adalah menilai kinerja yang dihasilkan tenaga kerja berdasarkan deskripsi pekerjaan yang telah ditetapkan pada saat melaksanakan kegiatan analisis pekerjaan. Meskipun kenyataannya, cara ini jarang diperoleh kepastian antara pekerjaan yang dilaksanakan oleh seorang tenaga kerja dengan deskripsi pekerjaan yang telah ditetapkan. Seringkali, deskripsi pekerjaan yang tertulis dalam perusahaan kurang mencerminkan karakteristik seluruh persoalan yang ada. Kebiasaan yang sering dialami tenaga kerja adalah, meskipun penilaian kinerja telah selesai dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam melakukan penilaian, tenaga kerja yang bersangkutan tetap kurang mengetahui seberapa jauh mereka telah memenuhi apa yang mereka harapkan. Seluruh proses tersebut atau penilaian kinerja, analisis, dan perencanaan diliputi oleh kondisi yang tidak realistis semisal permainan, improvisasi, dan sebagainya. Jalan yang lebih berat bagi pihak yang berwenang dalam melakukan penilaian adalah menentukan hal-hal yang sebenarnya diharapkan tenaga kerja dalam pekerjaan saat itu. Tujuan evaluasi kinerja yang pertama, mengetahui kesalahan atau masalah yang harus diperbaiki, yaitu salah satu tujuan utama dari dilakukannya evaluasi kinerja adalah untuk mengetahui kesalahan atau kekurangan dari kebijakan atau langkah pekerjaan yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan maupun dari pihak karyawan. Jadi, diharapkan kedua belah pihak menemukan titik temu dan mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang ada. 2. Melakukan perbaikan pola kerja yang sesuai. Evaluasi kerja bisa digunakan untuk melakukan perbaikan pola kerja yang dirasa tidak sesuai dengan standar ketetapan dari perusahaan atau untuk mendapatkan pola kerja baru bagi karyawan yang lebih efektif dan efisien. Sebagai contoh, pekerjaan yang biasa dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan, ternyata setelah dievaluasi bisa diselesaikan dalam waktu 2 minggu dengan aturan dan pola kerja yang baru. 3. Memberikan penghargaan pada karyawan yang berprestasi. Evaluasi kinerja tidak hanya digunakan untuk memperbaiki cara kerja karyawan. Di sisi lain, evaluasi kerja juga bisa digunakan untuk memberikan penghargaan pada karyawan perusahaan yang berprestasi dan memberikan kinerja kerja yang baik. Dengan memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi, karyawan akan merasa lebih dihargai kinerjanya oleh perusahaan. Hal tersebut juga bisa menjadi pacuan untuk karyawan lain untuk bekerja lebih giat agar bisa merasakan penghargaan yang diberikan oleh perusahaan di kemudian hari. 4. Membantu Anda dalam mengembangkan perusahaan. Evaluasi kerja bisa digunakan untuk mengembangkan perusahaan dengan cara memperbaiki kinerja dari karyawan dari perusahaan, dengan cara mengetahui poin-poin mana sajakah yang harus diperbaiki dalam kegiatan evaluasi kinerja. Perusahaan dapat membuat kebijakan baru ataupun rencana kerja baru yang bisa mengembangkan dan membuat perusahaan menjadi lebih baik lagi.
Fungsi evaluasi kinerja yang dikemukakan Wirawan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan balikan kepada aparatur ternilai mengenai kinerjanya. Ketika merekrut pegawai atau ternilai, aparatur harus melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya sesuai dengan uraian tugas, prosedur operasi, dan memenuhi standar kinerja. Yang kedua, alat promosi dan demosi. Hampir di semua sistem evaluasi kinerja, hasil evaluasi digunakan untuk mengambil keputusan memberikan promosi kepada aparatur ternilai yang kinerjanya memenuhi ketentuan pemberian promosi. Promosi dapat berupa kenaikan gaji, pemberian bonus atau komisi, kenaikan pangkat, atau menduduki jabatan tertentu. Sebaliknya, jika kinerja aparatur ternilai tidak memenuhi standar atau buruk, instansi menggunakan hasilnya sebagai dasar untuk memberikan demosi berupa penurunan gaji, pangkat, atau jabatan aparatur ternilai. 3. Alat memotivasi ternilai. Kinerja ternilai yang memenuhi standar sangat baik atau superior, evaluasi kinerja merupakan alat untuk memotivasi kinerja aparatur. Hasil evaluasi dapat digunakan instansi untuk memotivasi aparatur agar mempertahankan kinerja yang superior dan meningkatkan kinerja baik atau sedang. 4. Penentuan dan pengukuran tujuan kinerja. Sistem evaluasi kinerja yang menggunakan prinsip manajemen by objectivities, evaluasi kinerja dimulai dengan menentukan tujuan atau sasaran kerja aparatur ternilai pada awal tahun. Dan yang terakhir, konseling kinerja buruk. Evaluasi kinerja tidak semua aparatur mampu memenuhi standar kinerjanya atau kinerjanya buruk. Hal itu mungkin karena ia menghadapi masalah pribadi atau ia tidak berupaya menyelesaikan pekerjaannya secara maksimal. Bagi aparatur seperti ini, penilai akan memberikan konseling mengenai penyebab rendahnya kinerja ternilai dan mengupayakan peningkatan kinerja di tahun mendatang. Konseling dapat dilakukan sebelum evaluasi kinerja jika atasan dapat mengetahui kelambanan aparatur. Dan yang keenam, pemberdayaan aparatur. Evaluasi kinerja merupakan alat untuk memberdayakan aparatur agar mampu menaiki tangga atau jenjang karir. Evaluasi kinerja ditentukan apakah kinerja aparatur dapat dipergunakan sebagai ukuran untuk meningkatkan karirnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.